Yo, sama gua Ahmad Odayaka. Guys, kali ini gua akan bikin video baru lagi guys. Dan pada video kali ini guys, gua akan membuat video baru lagi dan kalian udah tahu di judul thumbnail cuy. Jadi gua calm down dulu coy. Jadi para player PUBG, para player Free Fire atau FF, mohon bersabar dulu. Di sini gua akan bahas apakah benar game PUBG dan Free Fire itu dinyatakan haram, fakta atau hoax nih. Jadi gua akan bahas secara tuntas lagi nih coy. Jadi benar-benar kayak lumayan viral gitu coy. Jadi benar-benar banyak banget yang di artikel Google gua dapet. Tapi di sini gua berupa video coy di YouTube-nya, namanya itu Bambang Budi Setiawan coy. Jadi benar-benar Jadi benar-benar banyak banget di artikel Google juga yang memunculkan berita bahwasanya ada game PUBG dan Free Fire dinyatakan haram lagi coy. Jadi ini fakta atau hoax sih. Jadi gua akan bahas secara tuntas biar kalian tuh semua tuh para playernya PUBG dan Free Fire nggak akan bingung dan nggak akan cemas cuy. Jadi gua akan bahas secara tuntas. Let's go. Oke guys, tanpa basa-basi lagi kita akan masuk ke dalam videonya gitu coy ya. Kita akan masuk ke dalam videonya. Kita langsung play lagi ini. Kita play lagi coy. Ntar gue cek misalnya dulu. Coy, ini PUBG duluan nih. Mengenai berita tentang haramnya game PUBG, sebenarnya sudah sejak lama dibicarakan di tanah air. Apalagi pengeluaran fatwa tentang game tersebut semakin diperkuat sejak adanya kejadian terorisme yang ada di Selandia Baru. Itu sehingga hal ini memperkuat para ulama untuk berunding dan mengeluarkan fatwa terhadap game tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, game tersebut tidak dinyatakan haram untuk dimainkan. Sehingga para gamers yang memainkannya dapat bisa bernafas lega. Nah, dengar coy. Kalau kita berkaca dengan negara besar lainnya seperti India dan juga China yang merupakan negara asal game PUBG, ternyata di sana sudah dilakukan pelarangan secara tegas untuk memainkan game tersebut. Hal ini berawal dari pemerintah China yang melakukan peninjauan ulang terhadap game tersebut melalui komite yang ada di sana. Alhasil, game PUBG dinyatakan melanggar aturan etis online karena menampilkan efek visual bercakan darah, sehingga dikeluarkanlah aturan pelarangan secara tegas terhadap game tersebut. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Tuh bagaimana tuh? Keputusan untuk mengharamkan game PUBG ini ternyata sudah dikeluarkan fatwanya oleh para ulama-ulama Aceh, di mana tergabung dalam suatu majelis permusyawaratan ulama atau MPU. Keputusan ini sudah dilakukan dengan pengkajian secara mendalam pastinya. Setidaknya berlangsung selama 3 hari dari tanggal 17 Juni hingga 19 Juni di Aula Sekretariat MPU. Pada sidang tersebut mengangkat sebuah tema yakni hukum dan dampak game PUBG serta sejenisnya menurut fikih Islam, informasi teknologi, dan psikologi. Sehingga dihasilkan sebuah keputusan yang menyatakan game PUBG dan sejenisnya haram. Sekedar informasi, Majelis Permusyawaratan Ulama ini sejak 3 tahun yang lalu telah mengeluarkan rekomendasi terkait penertiban terhadap game-game online yang ada. Walaupun saat itu game PUBG belum ada. Nah, pertanyaannya, kenapa game PUBG dan sejenisnya tersebut bisa dinyatakan haram? Ternyata hasil dari MPU itu menunjukkan beberapa alasan yang mendasari terhadap keputusan yang telah diambil. Salah satunya adalah game-game ini bersifat brutal dan sadis, sehingga mengubah perilaku pemain menjadi negatif. Contohnya saat kamu mengeluarkan kata-kata yang kurang mengenakan ketika kalah saat bermain, hingga menjadi beringas. Selain itu, game seperti PUBG juga ini dikhawatirkan akan membuat pemainnya menjadi kecanduan pada level yang berbahaya. PUBG dan game sejenisnya ini pun dianggap mengajarkan unsur-unsur kekerasan, pornografi, dan Islamofobia. Fatwa ini pun tidak hanya mengacu pada game-game yang berbasis mobile saat ini. MPU juga menyebutkan bahwa game PlayStation 4 maupun beberapa game offline juga masuk ke dalamnya. Dengan hasil tersebut, MPU sendiri berharap pemerintah dapat melakukan suatu tindakan secara tegas agar dapat melakukan pemblokiran kepada game-game yang dimaksud, terutama pada daerah Aceh. Nah, jika hal tersebut dilakukan oleh pemerintah secara menyeluruh, pastinya bakalan membuat beberapa hal yang berdampak untuk besar 624 juta dolar Amerika. Tentu angka tersebut akan bertambah untuk tahun-tahun selanjutnya. Hal yang berdampak juga pastinya pada ruang lingkup e-sport di Indonesia menjadi kecil karena PUBG dan sejenisnya telah difatwakan haram oleh sebagian ulama.
Dan jika ditetapkan secara menyeluruh Indonesia, tidak memungkinkan game-game baru yang akan datang nanti bisa saja dikeluarkan fatwa dalam yang mana harus memikirkan beberapa pertimbangan untuk menghadirkan sebuah game yang menarik dan sesuai aturan di suatu negara. Terkait dengan game PUBG dan sejenisnya yang telah dinyatakan haram, respon masyarakat dalam menyikapinya pun berbagai macam. Ada yang setuju karena game PUBG ini memang dirasa merusak moral dan membuat generasi muda menjadi pemalas. Bahkan tidak sedikit pula yang menghabiskan uang hanya demi game tersebut. Bener banget coy. Tapi sebagian orang juga beranggapan bahwa yang salah bukanlah gamenya, melainkan orang yang memainkan game tersebut. Bahkan menurut mereka, game PUBG dapat meningkatkan solidaritas sesama teman, melatih konsentrasi, dan menghilangkan stres. Seperti biasa, pasti ada pro dan kontra di permasalahan. Oke, siap coy ya. Apakah udah habis? Oke, udah habis coy. Udah habis ya kita. Oke, bentar ini masih udah habis atau belum sih? Nah, itulah video mengenai alasan kenapa PUBG dan Free Fire serta sejenisnya difatwakan haram. Menurut kalian gimana mengenai fatwa tersebut? Oke, gua matiin rekaman gua dulu seperti biasa dan gua akan membahas secara tuntas apakah hoax atau fakta nih coy. Gua akan bahas secara tuntas menurut argumen gua sendiri coy. Oke, let's go. Oke cuy, kita udah sama-sama melihat dan kita udah sama-sama nge-reaction tadi coy, barusan PUBG dan Free Fire difatwakan haram atau dinyatakan secara haram coy. Jadi kalian udah nyimak kan video tadi yang gua suruh nyimak. Jadi pertama tuh PUBG coy. PUBG itu nggak dikatain apa sih, kok nggak gitu ya, nggak di apa ya coy, nggak haram coy, nggak haram. Jadi santuy aja, dan kalian tuh para PUBG dan para player PUBG dan kalian para player bocil FF santuy aja coy. Jadi itu semua tuh hoax coy ya. Jadi terutama PUBG itu kenapa bisa haram coy, yang gue denger tadi barusan kita udah nyimak videonya, karena ada apa ya, terjadinya teroris cuy yang menyerang masjid tahun kemarin itu benar-benar lama, yang di New Zealand nggak salah tuh, yang di kota New Zealand di masjid pas di Jumat ya cuy ya. Nah, dikaitkan dengan itu cuy, makanya diharamkan PUBG oleh MPU atau MU Aceh gitu cuy, Banda Aceh. Nah, itu jadi benar-benar di Aceh tuh benar-benar diharamkan, tapi di Indonesia ini nggak diharamkan sama sekali coy, kecuali di kota apa tadi tuh, atau kota India atau kota mana coy, atau gue lupa. Jadi kota yang berasal dari PUBG tersebut itu benar mengeraskan untuk diharamkan. Tapi kalau di Indonesia masih aman PUBG coy. Dan Free Fire juga begitu juga coy, sama coy. Free Fire tuh benar nggak dikatain haram, itu cuman hoax aja coy. Benar hoax itu cuy. Kalian bisa komen di bawah pendapat kalian, para player FF dan para player PUBG gitu coy. Kalian bisa komen di bawah gimana nih pendapat kalian kalau seandainya benar-benar terjadi bahwasannya game PUBG dan Free Fire tuh game haram. Gimana pendapat kalian para player PUBG dan player FF coy? Gimana perasaan kalian? Pasti kayak sedih gitu coy, akan berbahayanya game itu dan diharamkan, dan atau lebih berbahaya lagi diblokir coy. Kalian bisa komen di bawah aja coy, jadi gimana pendapat kalian. Jadi ini semua adalah hoax coy. Jadi sekali lagi ini hanya hoax dan gua udah bahas secara tuntas ya, segitu tadi coy. Oke, jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe, and switch. Bye bye, see you guys. Jadi semoga kalian semua para player PUBG dan player FF mengerti coy. Jadi ini benar-benar hoax banget coy, ini benar-benar berita hoax itu coy. Oke, jadi like, comment, subscribe, and switch. Bye bye, see you guys.